Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael. Saya di sini akan menjelaskan organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana komponen-komponen perangkat keras komputer saling berinteraksi untuk mendukung operasi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Fokusnya adalah pada implementasi teknis dan efisiensi dalam menjalankan fungsi komputasi. Organisasi komputer mencakup desain, pengaturan, dan pengelola perangkat keras seperti prosesor, memori, dan perangkat input atau output. Tujuannya adalah memastikan bahwa perangkat keras dapat bekerja secara optimal untuk mendukung sistem operasi dan aplikasi perangkat lunak. Struktur organisasi komputer yaitu mengacu pada komponen utama yang membentuk sistem komputer dan hubungan antara komponen-komponen tersebut. Berikut adalah bagian-bagiannya. Yang pertama, Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi program. Komponen utama CPU dibagi menjadi tiga, yaitu Control Unit atau CU, yaitu mengontrol aliran data dan instruksi antar bagian komputer. Yang kedua, Arithmetic Logic Unit atau ALU, yaitu menjalankan operasi aritmatika atau penjumlahan, pengurangan, dan logika atau AND or NOT. Yang ketiga, Register, yaitu tempat penyimpanan kecil berkecepatan tinggi untuk menyimpan data sementara selama memprosesan. Yang kedua, memori. Memori berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi yang akan digunakan oleh CPU. Dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, memori utama atau RAM, yaitu penyimpanan sementara untuk data yang sedang aktif digunakan. Yang kedua, memori sekunder atau HDD SSD, yaitu penyimpanan permanen untuk data dan program. Yang ketiga, Change Memory, yaitu memori kecil berkecepatan tinggi untuk mempercepat akses data. Yang keempat, ROM, yaitu Read Only Memory, adalah penyimpanan permanen untuk instruksi yang tidak berubah, misalnya firmware. 3. Perangkat input atau output, I atau O. Perangkat ini digunakan untuk interaksi antara komputer dan pengguna. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, input, yaitu keyboard, mouse, scanner, kamera, dan lain-lain. Yang kedua, output, yaitu monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Keempat, bus system. Bus system adalah jalur komunikasi yang menghubungkan semua komponen dalam komputer. Dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bus data, yaitu mengangkut data antara CPU, memori, dan perangkat I/O. Yang kedua, bus alamat, yaitu mengangkut informasi tentang lokasi memori. Yang ketiga, bus kontrol, yaitu mengirim sinyal kontrol dan status antar komponen. Yang kelima, peripheral, komponen tambahan untuk mendukung fungsi sistem seperti printer, scanner, perangkat penyimpanan eksternal, dan lain-lain. Yang keenam, interkoneksi, yaitu mengacu pada hubungan fisik antar komponen dalam sistem komputer, biasanya dalam bentuk motherboard, kabel, dan jalur data. 7. Arsitektur memori, yaitu cara data disusun dan diakses dalam memori, termasuk memori hierarki dan virtual memory. Memori hierarki adalah pengaturan memori berdasarkan kecepatan dan kapasitas register, cache, RAM, hard disk. Virtual memory yaitu memori tambahan yang diambil dari penyimpanan sekunder untuk memperluas kapasitas RAM. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang organisasi komputer. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.